Pantai Parangkusumo termasuk pantai yang dikeramatkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Yogyakarta. Di balik keindahannya yang eksotis, Parangkusumo menyimpan sejarah masa lalu yang penuh misteri. Konon kabarnya, di Parangkusumo terdapat gerbang kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul. Sosok misterius yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pendiri Kerajaan Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Pantai Parangkusumo menyimpan sebuah situs yang bernuansa sakral dan diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram. Di tempat ini pula beredar cerita masyarakat bahwa terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus penelusuran saya. Hai Jody, wah apa kabar nih? Baik. Baik ya. Yuk kita jalan sana ya. Yuk. Bersama sahabat saya Jody, kami menyusuri pantai yang berpasir halus kehitaman, diiringi nyanyian ombak laut selatan yang berdebur kencang. Tak jauh dari bibir pantai Parangkusumo, terdapat sebuah situs yang merekam jejak sejarah dari dua tokoh yang mewarnai kisah peradaban Jawa. Situs Cepuri Parangkusumo namanya. Situs yang diyakini sebagai lokasi pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Kisah Cepuri berawal dari keinginan Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan dari Selo yang bercita-cita membangun kerajaan baru. Berbekal nasihat pamannya yang bernama Ki Juru Mertani, Danang Sutawijaya lalu pergi bersemedi di Laut Selatan. Tekadnya bulat untuk mewujudkan mimpinya membangun Mataram. Hal ini tentu saja meresahkan penghuni kerajaan gaib Laut Selatan yang dipimpin Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ia lalu keluar dari istananya menjumpai Danang Sutawijaya dan meminta Danang untuk menghentikan semedinya. Kerajaan gaib Pantai Selatan bersedia mendukung Danang Sutawijaya membangun Mataram. Danang Sutawijaya inilah yang akhirnya dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Betul mau membantu dengan persyaratan dia mau jadi suaminya sampai anak cucunya, tapi suami secara goib. Karena kadang itu kan goib, pada kan manusia. Hubungan antara penguasa Laut Selatan dengan pendiri Kerajaan Mataram terus terabadikan lewat berbagai ritual yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Bukan sekedar tradisi semata, tapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dengan alam yang disimbolisasikan dengan penghormatan terhadap keberadaan Keraton Pantai Selatan. Setiap tahunnya di sini ada ritual labuhan dalam itu. Ya, tepatnya bulan Rajab, kalau yang ke-10 ini tanggal 30 Jawa. Itu upacara di sini lantas dibawa ke Pantai Selatan Laut untuk apa istilahnya menjalin berhubungannya antara keraton sama keraton kecil itu. Rasa penasaran saya tentang peristiwa yang terjadi di Cepuri semakin menjadi-jadi. Bersama Jody, saya lalu memberanikan diri mengunjungi Selo Gilang. Halo, selamat siang Pak Rio, saya Nisha dari Trans 7. Ini
batu hitam ini namanya batu gilang atau batu cinta. Kalau sekarang banyak yang nyebutnya batu cinta. Dulu namanya batu gilang. Itu kenapa Pak dinamakan sebagai batu cinta? Itu tempat pertemuan antara Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Nah kalau Panembahan Senopati sendiri kan merupakan cikal bakal dari ada hubungan erat dengan Yogyakarta sendiri. Apakah sampai sekarang masih ada hubungan dengan dari Nyai Roro Kidul sendiri? Nah, gini, itu waktu itu terjadi sesuatu yang lebih luas bahwa Ratu Kidul akan membantu anak keturunan dari Senopati dan dia akan menjadi, dalam mitos atau legendanya, dia akan menjadi istri dari Raja-Raja Mataram. Nah, dalam konteks seperti itu tentunya masih berlaku hubungan itu, baik dengan Kerajaan Mataram yang ada di Jogja ini maupun yang ada di Solo, itu masih berlaku. Termasuk waktu wisuda Raja Jogja, itu yang duduk di kereta kencana itu hanya raja. Asumsinya, kepercayaannya di sampingnya itu Ratu Kidul. Sedang ratu yang manusia, yang dalam posisi manusia itu di kereta yang lain. Itu salah satu pengakuan bahwa Ratu Kidul masih istri dari raja-raja Jawa sampai hari ini. Sepertinya akan menarik jika kita menggali informasi lain dari sisi yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Penelusuran misteri di Cepuri saya lanjutkan malam hari. Jen yang memiliki kemampuan melihat dimensi lain akan membantu saya menggali fakta yang tersembunyi. Nah sekarang saya bersama dengan Jody dan Jenny akan mencoba untuk mendeteksi aura yang berada di Cepuri Parangkusumo. Sebelah mana? Jadi kalau di sebelah sini, aku melihatnya itu ada laki-laki, tingginya kira-kira segini, terus dia pakai baju kayak belangkon gitu, terus pakai baju Jawa kayak pangeran, terus di sini ada kalung kayak kalung emas putih gitu, jadi kayak pangeran Jawa. Jenny bisa berkomunikasi dengan dia supaya tahu lebih jelas tentang mengenai flashback tempat ini sendiri. Aku coba mungkin ya. Aku sih tadi coba ngomong, dia pakai bahasa Jawa gitu. Tadi sih dia kayaknya sih dia Panembahan Senopatinya itu. Dan dia itu cerita kalau di sini itu adalah tempat dia bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Gitu. Jenny, kalau misalnya aku mau ikut ngerasain pendeteksi aura di sini, kita bisa tidak? Mungkin coba diginiin aja tangannya. Jen lalu menawarkan untuk membantu kami merasakan energi yang ada di sekitar situs. Makin dingin ya. Makin lama makin dingin. Terus tangan saya dari sini, dari ujung sini sampai ke sini itu agak lebih terasa berat sih. Iya. Tapi di sini rata-rata makhluknya apa saja? Selain sosok tadi yang bilang. Tadi sih aku sih sekelebat lihat ada apa sih kayak naga. Tapi dia lewat-lewat doang gitu. Ukurannya semana tuh, Jan? Panjang banget. Melingkari ini, situs ini. Jadi dia muter-muter terus. Terus ada apa lagi? Ada kafe di sebelah sana. Jadi emang dia tuh yang ikut dari Panembahan Senopatinya itu. Jadi bawahan dari Panembahan Senopati. Nampaknya sesosok makhluk tak kasat mata merasuk pada salah seorang mediator kami. Siapa dia sesungguhnya? Kalian sinten nih kak? Aku pangeran prajurit Makhluk ini mengaku sebagai seorang pangeran dari pantai selatan. Mas Jalak dengan kemampuan melukis gaibnya pun segera beraksi. Sosok makhluk misterius mulai tergambar. Sebenarnya saya kesini kan untuk mencari tahu mengenai sejarah dari Cepuri Parangkusumo sendiri. Iya. Nah, Anda bisa cerita sejarah seperti apa? Neng kene iki wis ana bagiane dewi-dewi. Aku pangeran
yang pangeran perang. Ono sing arep ganggu, aku sing majulan para andan-andan. Dojo neko-neko ning kene. Aku nderek pesen. Ya. Emangnya wilayah penguasaan Anda itu bagian mana saja sih? Penguasaane yo kabeh. Jeneng pangeran iki digawe lilah. Dia dapat izin. Digawe izin ki bener ya. Izin lilah mau. Dadi iso ning endi-endi. Ono aku wis duwe bolo, yukur karek ngomong. Boloku karek ngomong. Kurang pas aku laporan karo Kanjeng Ratu. Dirasa cukup, Pak Kusumo langsung menyadarkan sang mediator. Langsung nggih, balik nggih. Iya. Ya, ini visualisasi dari yang mediator kedua ya. Ini sebenarnya makhluk apa? Ya, jin lah ini, masih jin biasa. Tapi kan dia itu negatif, suka menipu wujudnya aja dia kadang-kadang bagus kayak pangeran, kayak raksasa besar. Tapi yang saya lihat seperti ini, mukanya yang sebelah sini hancur. Oh, hancur. Nah, ini hancur. Terus ini kain ya? Ini kayak dia punya ketutupan. Dia itu benarnya tanpa apa-apa. Oh, jadi ini penambahan dari Mas Celak sendiri. Iya, penambahan. Jadi sebenarnya nggak pakai kain, nggak pakai Pakai kain sama sekali. Semuanya kelihatan. Makanya saya tutupin aja. Nah, ini Mas kenapa tangannya seperti ini? Ada tato-tato? Itu kayak apa ya namanya? Cacar. Oh, Cacar jadi tapi kayak- besar-besar segini-gini gitu. Itu hanya sebelah badannya Iya, saja ya? sebelah, cuma sebelah sini saja. Sepertinya informasi yang kami dapat belum memuaskan. Pak Kusumo kembali menyiapkan satu mediator untuk penggalian informasi selanjutnya. Sosok makhluk yang sepertinya wanita merasuki ragam mediator kami. Anda ini siapa sebenarnya yang masuk ke tubuh ini? Dalam Ambarwati. Sosok Anda ini seperti apa? Putri. Apakah menyerupai manusia atau bagaimana? Iya, manusia. Anda yang tinggal di sebelah mana? Di dalam Keraton laut gitu. Anda ini ada hubungan apa dengan keraton laut itu? Kok bisa mengaku-ngaku itu istana? saya Mahapatinya. Oh gitu. Jadi Mahapati dari Kanjeng Ratu Kidul seperti itu. Iya. Nah, kalau Anda sendiri tahu nggak mengenai cerita dari Cepuri Parangkusumo itu? Panembahan Senopati. Badhe ngamel keraton angsal wejangan. Lalu? Suruh bertapa di sini. Di Cempuri itu. Iya. Cempuri tadi jenengan mereka niku, Mbak. Itu memang disuruh bertapa di situ oleh siapa disuruhnya? Wangsit pemurunnya di situ. Itu proses apa namanya? Beliau di situ berapa lama memang? 9 bulan sampun damel. Geger saking panasipun 1 bulan dia Panembahan Senopati. Namun leres Kanjeng Panembahan Senopati itu atau Sutowijoyo itu menikah kalian Gusti Nawangwulan. Kanggo semua bleger kasat sampun kacatet sejarah
Mataram unggul, Mataram Joyo, Mataram Mukti. Kanthi janji suci, ikating tali asmara. Kanthi janji suci, ikatan asmara dengan Nawang Wulan atau Ratu Laut Pantai Selatan. Sakderenge Mataram amangadeg. Tesih kathah mengsah mungsuh. Mataram cilik ra duwe apa-apa. Mangkane Panembahan Senopati golek kanca, golek senjata, golek pitulungan. Ora meneng kene tok gandeng jenenge. Biyen karo Adipati to nggih. Tak ora tak dibantu Kanjeng Ratu itu. Ora iso menang ya. Nah kalau dari penamaan Cempuri sendiri memang berasal dari kata apa sih itu artinya? Cempuri kuwi pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya istana keratone saking mriki ketemune cahya luhur, cahya suci saka Cempuri kuwi. Dadi kaasma Cempuri. Jadi nanti mengidul kae itu tingkrelap sekomas inten Raja Brama kabeh. Iya. Dirasa cukup, mediator pun disadarkan. Yang nenek-nenek. Unsurnya itu apa ya namanya? Buruk, agak buruk. Auranya negatif besar ya? Setinggi ini. Setinggi ini? Iya. Lalu? Setinggi ini, bungkuk, terusnya pakainya kayaknya itu merah. Atribut yang digunakan iya, itu? Atribut yang digunakan jarik segini. Sama seperti orang-orang Jawa ya? Jawa zaman dulu. Matanya hanya seperti bulat doang. Putih? Putih. Ini kalau dalam manusia sendiri kisaran umurnya sekitar berapa nih? Paling kalau dalam manusia ya sekitaran umur 100-an. Ya baik, terima kasih Mas Jalak. Ya, sama-sama. Entah mengapa, ada sesosok makhluk yang tak suka melihat aktivitas kami. Ini tiba-tiba ada satu mediator yang tampaknya ingin berinteraksi dengan kami dan tampaknya tidak suka dengan kehadiran kami di sini. Kita coba cari tahu. Ia langsung merasuk dan sulit dikendalikan. Sepertinya ia hendak menyerang kami. Pak Kusumo langsung waspada. Di tengah suasana yang tak terkendali, Mas Jalak coba berkonsentrasi untuk melukiskan sosok makhluk yang bersemayam di raga mediator. Kenapa dari tadi kelihatannya marah? Nah, kamu termasuk dari Laut Selatan apa bukan? Hah? Soalnya gunung, dari gunung sana. Suasana semakin mencekam. Sang makhluk menantang Pak Kusumo untuk beradu ilmu. Pertarungan pun terjadi. Makhluk yang mengganggu kami nampak penasaran. Ia terus saja berusaha menyerang Pak Kusumo. Ya, nampaknya mediator ini sulit sekali untuk dikendalikan oleh kami karena terus menyerang kami. Nampaknya dia tidak suka sekali dengan kehadiran kami di sini. Akhirnya, Pak Kusumo bisa mengendalikan makhluk ini. Kami pun mencoba memberanikan diri untuk menggali informasi. Sayangnya ia memilih diam. Terpaksa, mediator pun disadarkan. Tetap di dua dunia. Tawaran Pak Kusumo untuk melihat gerbang gaib Keraton Laut Selatan tidak saya sia-siakan.
mata batin saya dibuka. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya, kelihatan toh. Samar-samar tertangkap mata saya. Tampilan gerbang yang megah menjulang. Nyatakah ini? Sepertinya akan tetap menjadi misteri yang sulit untuk dibuktikan. Tapi mungkin untuk dirasakan. Nah, itu juga. Warnanya putih, yang aku lihat sih warnanya putih. Tadi itu dari kecil lama-lama jadi gede. Iya. Jadi gede gitu, panjang. Terlalu silau banget kalau yang sebelah sana. Aku baru bisa ngeliat yang ini aja sih di pinggiran pantainya aja. Kayak bangunan. Masyarakat ini kan hasil visualisasi yang ketika saya mencoba untuk melihat gerbang merupakan dari Pantai Laut Selatan sendiri ya. Ini yang saya lihat tadi tuh cuman sebatas ininya saja sih, kayak depannya saja. Memang yang Mas Jalak bisa gambarkan seperti ini gerbangnya? Iya, yang saya lihat itu seperti ini. Seperti ini, tinggi, panjang gitu. Terusnya ini apa sebenarnya ini? Kayak apa ya namanya? Pilar-pilar kecil-kecil gitu, tapi kecil-kecil banyak gitu, naik gitu. Terusnya, nah nantinya terusnya ininya muncul, naganya muncul, nutup dalamnya. Tapi kalau dari ini ornamen-ornamen yang di samping gapura ini berupa apa nih Mas? Yang ini? Kuning, kayak mirip emas gitu sekarang. Motifnya? Motifnya itu daun-daun bunga seperti itu. Nah kalau yang bawah ini yang tadi mediator tiba-tiba masuk mencoba berinteraksi dengan kami ya? Saya lihatnya hanya hitam begini, hitam api, bawa api. Oh dia bawa api, bola api. Iya. Ini kukunya panjang seperti itu. Kukunya panjang. Dia warnanya apa ya? Kayak asap. Oh jadi dia tuh goyang-goyang. Gumpalan gas itu. Matanya merah. Itu memang mulutnya kayak semacam kayak bertaring gitu. Iya. Ya baik Mas Jalak, terima kasih atas informasinya. Nah Jody, selama ikut penelusuran di situs Cempuri Parangkusumo ini bersama Dudunia, apa pengalaman apa yang bisa jadi dapatkan? Pengalaman banyak banget. Apa tuh? Pertama dari tadi datang itu kita jadi tahu sejarahnya. Terus habis itu bisa berinteraksi dengan makhluk astral. Bisa langsung berinteraksi. Terus habis itu tadi yang kerasukan itu, jadi ya itu benar-benar nyata gitu loh, benar-benar langsung berinteraksi. Luar biasa lah pokoknya. Pengalaman tak terlupakan. Seneng atau gimana rasanya? Ya seneng, soalnya dari dulu emang penasaran tapi nggak mau tahu sebenarnya karena takut itu. Dan sekarang bisa langsung berinteraksi itu luar biasa. Oke, jadi terima kasih ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situs Cempuri Parangkusumo ini. Salah satunya adalah untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Dan oleh karena itu juga kita sudah selayaknya untuk melestarikan warisan leluhur kita.